Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam kali ini kita masih dapat berkumpul dalam acara Speak to Share and Spread Kindness dari alumni Speak to Change Batch 7 for Professional Trainer ya. Malam ini kita akan bersama-sama memasuki sebuah perjalanan yang mendalam ya. Jadi setiap minggunya selama 7 bulan berturut-turut ya, 7 bulan berturut-turut semua alumni STC yang batch 7 gitu ya mempersembahkan Speak to Share ini dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya gitu ya. Dan malam ini kita akan membahas ya tema yang menarik, topiknya yaitu leadership for business grow. Nah, itu leadership for business grow. Nah, itulah ya. Ini adalah topik yang sangat menarik gitu, yang sangat penting buat kita semua gitu ya dalam memahami ilmu leadership gitu ya. Nah, sebelum kita mengawali acara, saya perkenalkan ya, saya Holly Peter, saya sebagai host pada malam kali ini dan saya senang sekali ya malam ini bisa berkumpul bersama kakak-kakak, bapak ibu, ayah bunda gitu ya. Boleh saya panggil kakak juga ya karena biar merasa lebih muda gitu ya. Nah, boleh diketik di kolom chat gitu ya dari daerah mana saja boleh yang di itunya juga di rename juga boleh rename namanya dari kota dan daerah mana. Oh, Kak Syaripa dari Jogja hadir, Masya Allah, terima kasih Kak Syaripa. Oke, yang hadir lagi dari Lombok, Kak Dian, makasih, terima kasih ya Allah. Jauh-jauh ya, ini Bontang juga hadir, Bogor ini masih dekat ya. Wah, Surabaya, Masya Allah ini ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Alangkah baiknya sebelum kita mulai, mudah-mudahan ilmu pada malam kali ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk lingkungan sekitarnya ya. Khususon kita baca Al-Fatihah saja. Dan untuk yang non-muslim boleh berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Oh, ini masih dari Medan ya, hadir juga nih dari Medan. Terima kasih semuanya. Saya doakan semoga semuanya yang hadir pada malam kali ini, apalagi yang daerah Bogor kayaknya setiap hari juga hujan ya Pak Ir ya. Saya doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Semua sehat walafiat, berkah ilmunya, sukses, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kayaknya kalau saya lebih senang ice breaking dulu ya, biar melatih konsentrasi gitu ya. Oke. Di sini yang paling mudah aja ya ice breakingnya ya, sambil menunggu peserta yang lain, teman-temannya boleh di share sebanyak-banyaknya biar ilmunya biar bermanfaat untuk semuanya nih ya. Oke, udah ready? Kalau udah ready kita mulai. Ikuti ya, ikuti ininya, gerakannya. Sambil duduk juga boleh.
terima kasih yang berpartisipasi ya di ini ada Kak Syarifah, Masya Allah ini gerakannya ya makin cetar ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai acara pada malam kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk membuka suasana hati ya, semakin yang lagi hujan ya, biar semakin hangat. Ya. Berlayar perahu ke lautan luas. Cakep. Cakep. Singgah di pulau nan elok berkilau. Cakep. Selamat datang kami ucapkan dengan tulus di Cakep. webinar ini bersama kita menggali ilmu yang berkilau. Ya. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya. Semoga webinar malam ini menambah wawasan ya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tidak bisa menceritakan nih siapa pembicara malam kali ini. Ini adalah rahasia ya. Ini kita akan membahas bagaimana kepemimpinan strategis bisa menjadi fondasi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi dengan topik ini, semoga kita semua bisa belajar dari pembicara yang luar biasa malam ini. Saya nggak bisa sebutkan nih CV-nya. Ini biarkan beliau yang akan menceritakan langsung nih siapa beliau ya, narasumber yang sangat spesial malam kali ini dan jauh di sana ya. Kalau sengaja menghadirkan offline beliau itu tidak mudah ini ya. Malam ini pun dengan super sibuknya beliau kita hadirkan di acara Speak to Share and Spread Kindness ini. Baik, langsung kita panggilkan Kak Hendra. Udah siapkah di sini Kak Hendra? Ya, Gimana Kak boleh. Hendra? Ini saya udah kangen banget nih ya. Iya. Sehat Kak Hendra nih? Nih kalau ikut Zoom begini, rasa mau dikoreksi aja sama teman-teman ini. Masya Allah. Sehat-sehat sekarang ya Kak Hendra. Di sana lagi musim apa nih di sana? Lagi musim apa ya? Hujan Lagi udah musim ada kawin hujan? kayaknya. Hujan Lagi udah musim ada di kawin sana? kayaknya di sini. Oh musim kawin. Kalau hujan udah ada hujan. Iya, makanya karena hujan jadi musim kawin gitu. Oh gitu. Siap-siap. Baik, dengan segala hormat, Kak Hendra, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada malam kali ini. Oke, siap. Langsung dimulai ya, Bu Holi ya. Iya, boleh Kak Hendra, silahkan. Oke. Saya izin share screen ya. Teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Ya. Oke, slide-nya sudah kelihatan? Terlihat jelas. Sudah. Oke. Oke, baik. Kita mulai dari John C. Maxwell. Maxwell bilang, seorang pemimpin itu adalah orang yang mengetahui jalan, lalu menuju jalan itu, dan memberitahukan jalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Tentu saya merasa bangga, saya merasa terhormat sekali karena di depan saya, di hadapan saya, meskipun di layar ya, ya saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat pada bidangnya masing-masing, dan lebih hebatnya lagi, orang-orang yang hebat itu mau berada di sini pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya doakan semoga bisnisnya Bapak Ibu semakin hari semakin lancar. Saya doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan saya Amin. doakan semoga baik. Dan saya doakan semoga leadership kita, kepemimpinan kita semakin baik. Dan setelah Bapak Ibu belajar pada malam hari ini,
bisnis kita bertumbuh 10 bahkan 100 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Kata orang tak kenal maka tak sayang katanya. Tak sayang maka tak cinta. Gitu ya. Atau tak sayang maka ta'aruf gitu ya. Kadang diplesetkan begitu. Oke. Sebelum saya memperkenalkan diri, hari ini, malam ini saya diminta sharing oleh teman-teman kemarin terkait dengan keterampilan. Ya, terkait dengan keterampilan oleh ketua kelas kemarin. Nah, maka saya bilang leadership itu juga keterampilan. Nah, maka malam hari ini kita bicara tentang strategic leadership for business growth. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu punya strategi kepemimpinan agar supaya apa? Agar supaya bisnisnya bertumbuh. Izinkan saya tentu bukan menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya hari ini malam ini hanya sharing dari pengalaman saya tentunya, dan mungkin ada sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu pada malam hari ini. Oke, saya Hendra Eka Putra. Saya Master G Coach di salah satu komunitas juga. Saya adalah CEO di PT Berdaya di negeri sendiri. Saya juga owner Hendra Mart Group, Master Trainer BNSP level 6. Saya juga pernah belajar NLP. Ya, saya Master Practitioner. Saya belajar Meta Coach juga. Belajar coaching neurosemantik dari Michael Hall. Saya juga seorang business coach, corporate coach, dan pendamping UMKM. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada materi kita pada malam hari ini adalah tentang apa itu strategic leadership for business growth. Sebelum itu, mari kita sedikit flashback ke beberapa tahun yang lalu. Ada seseorang yang bernama Syekh Muhammad Al-Maktoum. Syekh Muhammad Al-Maktoum adalah seorang yang meletakkan tonggak peradaban di Dubai. Suatu hari Syekh Muhammad Al-Maktoum itu memanggil para petinggi-petinggi istana kerajaan tentunya. Lalu semuanya dikumpulkan. Lalu dia bilang seperti ini. Kita ini seperti rusa di padang sabana, yang jika kita tidak bisa berlari lebih kencang, maka kita akan diterkam oleh harimau yang siap memangsa setiap saat. Al-Maktoum bilang bahwa negara kita ini memang minyaknya banyak, tapi sampai kapan? Maka kita harus melakukan sesuatu. Lalu kemudian Syekh Muhammad Al-Maktoum mengambil sebuah keputusan yang dia memilih di antara dua pilihan yang sulit waktu itu. Pilihannya adalah dua. Yang pertama adalah apakah kita akan fokus untuk membangun ekonomi terlebih dahulu, atau apakah kita akan fokus untuk membangun politik waktu itu. Lalu kemudian dengan cerdas Syekh Muhammad Al-Maktoum itu menyampaikan begini, yang juga sangat terkenal, quote-quote-nya Muhammad Al-Maktoum. Dia bilang gini, kalau ekonomi itu adalah kuda dan politik itu adalah kereta, maka tentunya hari ini kita harus memilih kuda. Karena bagaimana mungkin kereta sebagus mungkin, sebagus apapun, tapi kemudian tidak ada kuda yang menarik, maka dia nggak akan kemana-mana. Nah, maka keputusan Syekh Muhammad Al-Maktoum waktu itu fokus kepada membangun ekonomi Dubai terlebih dahulu. Maka kemudian dibuatlah program-program bagaimana membangun infrastruktur, kemudian dia membangun
bandara, dia membangun hotel, membangun wisata, kemudian bagaimana dia juga mulai membangun Emirates yang kita kenal saat ini, dan lalu kemudian akhirnya Dubai itu menjadi negara yang luar biasa hingga hari ini. Lalu kalau kita bergeser ke Korea Selatan, di sana juga ada Jenderal Park Chung-hee. Jenderal Park Chung-hee juga demikian. Dia memilih. Dia bilang, kalau politik yang kita fokusin itu bukan hanya memperlambat ekonomi kita, tapi juga membuat penduduk kita atau masyarakat kita itu saling ribut satu dengan yang lainnya. Maka Jenderal Park Chung-hee juga memilih ekonomi waktu itu. Sehingga Korea Selatan juga kita lihat bagaimana luar biasanya perkembangannya saat ini. Maaf, Bang. Lalu kalau kita Itunya bergeser ke negara lain. slide-nya gak maju ya? Slide-nya masih di gambar ini apa? Masih. Oh ya, Masih ya. takutnya ya. Ya, silakan lanjut. Ya, kalau kita bergeser ke Singapura, di sana ada Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew juga sama. Bahkan waktu itu ketika ada orang yang berinisiatif untuk menyampaikan ide gimana kalau kita bangun di sini pertanian, ya bahkan dibangun seluruh negara itu padi gitu ya, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Singapura. Maka kemudian Lee Kuan Yew juga fokus kepada bagaimana membangun ekonomi dengan pariwisatanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tiga yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana seorang pemimpin itu melakukan perubahan. Salah satu tugas dari seorang pemimpin adalah melakukan perubahan. Maka jika dalam proses kepemimpinannya tidak ada yang berubah, maka kepemimpinannya patut dipertanyakan. Ya, ini slide-nya agak nggak bisa jalan. Oh, sorry. Ya, jadi perubahan, change ya. Jadi tiga tokoh tadi ya bicara tentang change, bicara tentang perubahan. Ada 6 keterampilan yang wajib dipunyai oleh seorang pemimpin, oleh seorang leader. Ya, ini saya singkat. Leader itu pertama adalah dia harus punya listening skill. Keterampilan mendengarkan. Lalu yang kedua adalah seorang leader itu dia perlu berempati kepada timnya. Lalu yang ketiga adalah seorang pemimpin itu dia perlu bertindak, dia perlu action. Berikutnya adalah yang keempat, seorang pemimpin itu developing others. Dia mengembangkan orang lain. Berikutnya, dia perlu empowering team dan removing obstacle. Jadi ada 6 keterampilan untuk seorang leader agar dia bisa melakukan perubahan. Nah, tentu ini bukan hanya 6 ini ya. Jadi tentu banyak teori-teori yang lain terkait dengan leadership. Dan kita perlu belajar banyak hal. Tapi setidaknya 6 ini cukup mewakili bagaimana seorang pemimpin itu dia bisa melakukan perubahan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Listening skill. Listening skill ini adalah, listening itu adalah keterampilan nomor 1 dalam komunikasi. Banyak pemimpin di organisasi yang nggak mau mendengarkan. Dia hanya mendengar. Nah, ini beda ya, mendengar dengan mendengarkan. Kalau pemimpin tidak listening, maka bagaimana mungkin dia bisa menerima masukan, lalu kemudian dari masukan-masukan timnya itu sebenarnya adalah masukan-masukan yang bagus.
Dan bagaimana mungkin dia bisa melakukan perubahan? Nah, tadi saya bilang bahwa mendengarkan itu beda dengan mendengar. Dalam konteks bahasa Inggris, mendengar itu disebut dengan hearing. Sementara mendengarkan itu adalah listening. Apa itu hearing? Hearing itu biasanya dia mendengar, tapi yang didengarkan adalah historical file yang ada di kepalanya. Jadi, kalau Bapak Ibu biasanya melihat di organisasi, pemimpin itu ketika memberikan, ketika dalam rapat, dalam meeting, selalu begini, sering begini, sudah kamu nggak usah teruskan, saya sudah tahu apa yang kamu maksud. Itu hearing. Sehingga apa? Ketika itu terjadi, itu dilakukan oleh seorang pemimpin, maka akan terjadi lack of rapport. Jadi tidak akan ada kedekatan dengan timnya. Ketika kedekatan tidak ada, maka masukan-masukan yang bagus itu dia nggak akan dapatkan. Ide-ide yang bagus dia nggak akan dapatkan. Nah, lalu bagaimana dengan pemimpin yang listening? Pemimpin yang mendengarkan. Mendengarkan itu bukan hanya tentang mendengar dengan telinganya. Bukan. Mendengarkan itu tentang bagaimana rasa respect dia terhadap kawan bicaranya. Bagaimana rasa respect dia kepada timnya. Jadi dia mendengarkan dengan matanya, dia melihat ke orangnya, lalu kemudian dia mengangguk, dia tersenyum. Jadi seluruh gesturnya itu menunjukkan rasa respect kepada kawan bicaranya atau kepada timnya. Nah, maka jika pemimpin seperti ini, maka ide-ide itu akan muncul. Jadi pemimpin itu lebih banyak mendengarkan. Nah, coba mari kita tes. Kalau ada teman-teman misalnya atau Bapak Ibu yang biasanya tuh ada yang orang yang udah dekat gitu ya. Biasanya dia curhat, bahkan masalah-masalah pribadi pun dia sampaikan tuh. Dan itu nggak ke semua orang disampaikan. Benar ya? Kenapa? Karena dia sudah dekat. Dia sudah membangun rapo, building rapo gitu ya. Jadi ketika sudah dekat, jadi apapun akan disampaikan kepada orang tersebut. Nah, jadi listening itu tentang bagaimana rasa respect kita kepada orang sehingga orang itu bisa dekat, lalu kemudian ide-ide atau apapun itu bisa keluar dari apa namanya, dari pikirannya, dari mulutnya dan segala macam. Nah, itu yang pertama, itu skill nomor 1. Ya, kita baru bicara nomor 1. Yang kedua adalah empathy. Kita perlu berempati kepada tim kita. Empati itu merasakan apa yang tim kita rasakan. Empati beda dengan simpati ya. Kalau simpati ya kita sekedar basa-basi, oh kamu sakit ya silakan berobat gitu ya. Tapi kalau empati nggak seperti itu. Empati itu bagaimana kalau dia sakit, kita juga bisa merasakan sakitnya. Nah, maka dalam konteks empati, kita perlu memikirkan bagaimana tim kita dari segala aspek. Kita memikirkan secara holistik. Bagaimana terkait dengan gaji, insentif, dan segala macam, termasuk juga bagaimana masa depannya. Nah, ada teori yang keren dari Friedrich Herzberg. Friedrich Herzberg itu adalah seorang pakar psikologi dari Jerman. Herzberg itu membagi menjadi 2. Yang pertama adalah hygienist factor. Lalu yang kedua adalah motivational factor. Hygienist factor itu terkait dengan gaji, insentif, dan segala macam. Dikasih dia bonus, kemudian
dia dikasih tunjangan, uang pensiun dan segala macam, itu baru hygienist factor, kata Herzberg. Dan ketika hygienist factor ini diberikan kepada tim kita, itu tidak membuat tim kita engage. Maka butuh satu lagi namanya motivational factor. Dia dimotivasi, dia didorong, dia bagaimana caranya agar supaya dia bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, hygienist factor itu kalau kita kaitkan dengan hierarchy of need-nya Maslow, maka hygienist factor itu ada di dua paling bawah di dasar dari hierarchy of need-nya Maslow. Jadi kebutuhan dasarnya physiological needs. Jadi ya gaji itu untuk sandang, pangan dan segala macam gitu ya. Kemudian ada safety need. Ya bagaimana tadi kita memberikan keamanan kepada tim kita. Tapi itu baru dasar. Itu masuk ke dalam hygienist factor, kata Frederick Herzberg. Nah, lalu mana yang motivational factor? Yang motivational factor, kata Herzberg, itu adalah yang 3 bagian atas. Ya, social belonging, esteem need, lalu self-actualization. Jadi bagaimana tim kita itu dia merasa memiliki perusahaan ini atau merasa dimiliki. Dia merasa dicintai. Lalu kemudian dia mencintai gitu. Itu social belonging. Lalu kemudian naik ke atas esteem need. Ya, jadi kebutuhan dia dihargai. Jadi bagaimana tim kita itu meskipun dia ngomong sedikit gitu ya, dia ngomong dikit tapi omongannya didengar oleh seorang pemimpin. Lalu yang di atas adalah self actualization. Bagaimana kita mendorong pemimpin itu mendorong dia mencapai puncak, mencapai sesuatu yang yang terbaik dalam dirinya. Nah, lengkapnya seperti ini. Ini metriknya Frederick Herzberg, two factor theory. Jadi tadi ya, hygienist factor dan motivational factor. Kalau kita lihat di kuadran kiri bawah, ketika low hygienist ya, low hygiene factor. Jadi ketika gajinya rendah, lalu low motivation, dia rendah motivasinya, dia tidak dimotivasi. Maka kata Herzberg, tim kita itu tidak akan termotivasi dan dia akan banyak komplain. Ya, maka ini adalah worst situation, kata Herzberg. Situasi yang buruk. Lalu kalau kita geser ke bagian kanan, low hygiene, ya, gajinya rendah, tapi motivasinya tinggi. Nah, maka tim kita itu dia termotivasi untuk bekerja, tapi mereka banyak komplain. Lalu kalau kita geser ke kiri atas, bagaimana kalau dia hygiene factor-nya tinggi? Ya, dia digaji lebih tinggi, tapi low motivation. Tidak dimotivasi atau motivasinya rendah. Ya, maka karyawan itu komplain sedikit, tapi tidak termotivasi. Nah, maka kata Herzberg, sejatinya di bagian kanan atas, yaitu high hygiene, jadi gajinya ditinggikan, insentifnya ditinggikan, lalu dimotivasi dia. Maka karyawan itu tidak akan komplain dan dia akan termotivasi. Ini adalah ideal situation. Nah, Bapak Ibu semuanya tentu terkait dengan gaji ini situasional ya sifatnya. Ini saya sampaikan bukan hanya teori. Saya juga adalah seorang praktisi. Tentu terkait dengan gaji besar kecil itu ditentukan oleh karakteristik
dari industri kita. Nah, kalau di saya, industri kami itu di retail, ya itu kita nggak bisa gajinya terlalu tinggi. Tapi bagaimana caranya menyusun gaji dengan fixed salary, tentunya nanti ada variabel-variabel salary-nya yang kita yang kita berikan. Jadi menyesuaikan ya teman-teman atau Bapak Ibu semuanya. Ya, tapi secara teori baik dari Herzberg maupun dari Maslow tadi. Jadi kalau Maslow berarti dari bawah sampai ke atas itu perlu dilakukan semuanya, tapi bukan berarti dipilih gitu ya. Nah, dari Herzberg juga bukan berarti dia harus dimotivasi aja, tapi nggak diberikan gaji yang layak gitu ya. Itu nggak begitu secara teorinya. Ya, jadi teori dua-duanya ini antara Herzberg dan dan Maslow itu relevan gitu ya. Nah, ada teori yang lain. Saya belajar dari Michael Hall. Ada namanya The Zone. Kalau saya nggak bisa klik ya. Oke, ada namanya The Zone dari Michael Hall. Ya, The Zone itu pendekatannya juga dua. Jadi ada meaning sebelah kiri, ada meaning, ada performance. Nah, berarti bagaimana caranya kita memberikan meaning, makna terhadap tim kita agar supaya kita bisa dorong dia ke puncak karirnya. Meaning ini juga penting. Jadi saya juga baca sebuah buku dari Anthony Robbins. Jadi kata Anthony Robbins, bukan sebuah peristiwa atau bukan peristiwa yang membuat orang lain itu, yang membuat seseorang itu bisa baik atau buruk. Tapi bagaimana dia memberikan meaning terhadap peristiwa itu. Jadi orang yang sukses atau gagal itu tergantung dari meaning yang dia berikan terhadap sebuah peristiwa. Jadi misalnya dalam proses belajar, ada orang yang ketika belajar dia dapat sesuatu, ada orang yang nggak dapat sesuatu ketika belajar. Mungkin meaningnya kurang tepat. Jadi bagaimana kita memberikan meaning terhadap sesuatu. Itu kata Anthony Robbins. Oke, kita kembali ke sini. Nah, Michael Hall bilang bahwa meaning and performance. Nah, bagaimana caranya agar meaning tim kita itu tinggi, high, lalu didorong performanya ke arah kanan. Dia jadi mastery, gitu ya. Dia jadi ahli pada bidangnya. Nah, mari kita lihat metriknya. Di sebelah kiri, artinya adalah low meaning dan dia juga low performance. Nah, berarti orang ini ada pada posisi inkompeten dan ada pada posisi undeveloped. Dia nggak bisa di-develop, nggak bisa dikembangkan lagi. Maka dia disillusion. Dia mengecewakan bagi perusahaan, bagi organisasi, mungkin bagi keluarganya juga dia akan mengecewakan. Lalu kita geser ke atas. Ada orang yang punya meaning, mimpinya tinggi, gitu ya. Ya kalau dalam konteks organisasi, ada tim itu yang dia bilang gini, hari ini saya boleh jadi office boy, tapi suatu hari saya akan menjadi direktur di perusahaan ini misalnya, gitu ya. Dia punya mimpi yang tinggi, gitu ya. Tapi kemudian yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan. Dia datang sering terlambat, dia tidak disiplin, dia tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, gitu ya. Maka dia all talk tapi no action. Dia nggak bertindak, gitu. Tapi bicaranya luar biasa, gitu ya. Nah, lalu ada di sebelah kanan, di sebelah kanan performers. Dia jago banget, gitu ya. Dia jago, dia ahli. Kalau misalnya ada tugas, biasanya orang
mengerjakan tugas itu dengan 3 orang, dia sendiri bisa ngerjain gitu ya. Tapi kemudian dia low meaning. Nah, maka ini disebut dengan performers, ya. Dia workaholic atau gila kerja, tapi akhirnya karena nggak punya meaning, dia burn out, gitu. Nah, lalu yang mana yang bagus? Ya, tentu yang bagus yang kanan atas, kata Michael Hall. Ya, kata Michael Hall, orang yang meaningnya tinggi, ya, orang yang punya meaning yang tinggi, meaningnya yang secret, yang kebermanfaatannya untuk bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Cita-citanya, mimpinya besar, tapi juga kemudian dia mendorong dirinya untuk selalu bertumbuh. Dia belajar terus-menerus sampai dia menjadi mastery, sampai dia menjadi ahli. Nah, maka kata Michael Hall, ini disebut dengan self-actualizer. Jadi bagaimana dia menjadi yang terbaik, ya, dari yang dia bisa, dari yang dia mampu. Nah, maka ini yang disebut dengan peak performance. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita sudah 2 ya, baru bicara 2, masih ada 3, masih ada 4 lagi. Keterampilan berikutnya oleh seorang leader adalah yang perlu dipunyai oleh seorang leader adalah action. Dia perlu bertindak. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa seorang pemimpin itu dia perlu melakukan perubahan. Tentu perubahan itu adalah perubahan-perubahan yang besar. Maka ketika dia melakukan perubahan besar, ada hal-hal yang krusial yang perlu dirubah dulu di level internalnya, yaitu bagaimana dia merubah timnya. Gimana supaya timnya bisa produktif. Ada 5 hal yang perlu dilakukan oleh seorang leader untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah pemimpin itu perlu punya vision. Dia punya mimpi yang besar. Kalau kita lihat sejarah orang-orang yang hebat, semuanya punya visi yang besar. Suatu hari Bill Gates di garasi rumahnya bilang seperti ini, hari ini saya boleh memulai bisnis saya di garasi rumah. Tapi suatu hari seluruh orang di bumi ini akan menggunakan produk saya. Dan seperti kita ketahui, hari ini kita menggunakan produknya Bill Gates di hampir setiap rumah, di hampir setiap kantor. Kalau kita bicara tentang Rasulullah, Rasulullah juga punya visi. Suatu hari Rasulullah bilang bahwa Konstantinopel akan kita taklukkan, kata Rasulullah. Dan 1000 tahun kemudian, Konstantinopel pun takluk oleh seorang pemuda yang berusia 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Lalu ketika Rasulullah waktu perang Khandaq, perang Parit, ketika para sahabat menemukan masalah, menemukan kendala bahwa ada sebuah batu putih yang sulit sekali untuk dipecah. Lalu kemudian memanggil Rasulullah. Rasulullah datang untuk memukul batu itu. Begitu batu martilnya dipukulkan ke batu, memerciklah seperti api gitu ya, karena besi bertemu dengan batu. Lalu kemudian Rasulullah bilang, suatu hari istana putih Kisra akan kita duduki. Istana merah Rum akan kita duduki. Ya, itu visi yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, maka pemimpin itu
perlu punya visi. Nah, biasanya visi itu gandengannya dengan ada 3 lainnya, ada misi, ada kemudian values, lalu kemudian ada strategi. Jadi ada 4. 4 itu disebut dengan strategic intent. Strategic intent itu ibarat batu besar. Batu besar berarti mimpi kita yang besar. Lalu kemudian kita butuh strategi-strategi kecil untuk memecah-mecah batu itu untuk memindahkan dia. Nah, biasanya visi itu bicara tentang where. Mau kemana perusahaan ini dibawa. Lalu misi itu bicara tentang why. Mengapa perusahaan ini ada. Gitu. Lalu values itu bicara tentang guidance. Jadi panduan orang dalam bekerja di perusahaan itu. Karena kalau values atau nilai-nilai budaya itu nggak ditetapkan dan tidak terimplementasi di perusahaan, maka yang berlaku adalah budaya karyawan. Apa budayanya? Budaya malas, datang terlambat, tidak menyelesaikan pekerjaan dan segala macam. Nah, lalu yang keempat ada strategi, ya. Lalu kemudian itu nanti yang akan dipecah-pecah. Maka biasanya kita kalau di perusahaan itu ada annual meeting gitu ya. Jadi bagaimana target 1 tahun ini apa yang akan dilakukan. Nah, sebentar lagi sudah ini November, Desember kita udah bikin rencana untuk 1 tahun ke depan. Ya, ini artinya apa? Memecah batu yang besar tadi menjadi pecahan-pecahan yang kecil. Ya, karena kalau kita mau angkut sekaligus itu nggak akan bisa. Jadi butuh waktu, gitu. Berikutnya adalah untuk berubah itu butuh skill, butuh keterampilan. Nah, bagaimana mungkin ketika visinya sudah ada, misinya sudah clear, kemudian guidance-nya sudah bagus, strateginya sudah ada, tapi skill orangnya kurang di situ. Keterampilannya kurang di situ. Ya, maka perusahaan juga nggak akan bisa untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah insentif. Gimana kalau perusahaan nggak memberikan insentif? Ya, insentif ini penting untuk perusahaan tersebut untuk bisa melakukan perubahan. Ya, kalau kita bicara tentang ya agama apapun gitu ya, itu selalu mengedepankan insentif juga. Contohnya kalau misalnya ya kalau kamu rajin ibadah, kamu rajin sholat, kamu akan masuk surga. Ya, itu insentif gitu ya. Itu insentif yang akan kita dapatkan nanti. Tapi kalau kamu tidak rajin ibadah, kamu melanggar, kamu masuk neraka. Nah, itu punishment-nya. Nah, maka insentif tentu dibarengi dengan juga ada punishment gitu ya. Ada stick and carrot gitu ya. Nah, Anthony Robbins lagi-lagi bilang dalam buku Awaken the Giant Within, dia bilang bahwa seseorang itu berubah. Dia akan berubah ketika dia dikaitkan dengan pain atau dikaitkan dengan gain. Jadi ketika dia dikaitkan dengan penderitaan atau dikaitkan dengan kesenangan, maka seseorang itu akan berubah. Itu kata Anthony Robbins dalam buku Awaken the Giant Within. Gitu. Nah, maka insentif itu juga penting. Berikutnya adalah resource, sumber daya. Di setiap organisasi bisnis pasti butuh sumber daya. Ya, setidaknya kita perlu 5 sumber daya. Man, orangnya berarti money, mesin, method, material. Gitu. Dan yang kelima, kita butuh action plan. Ya, rencana tindakan kita apa? Gitu. Kita butuh itu. Nah, mari kita cek. Ya, saya tadi belum sampaikan bahwa 5 hal untuk melakukan perubahan ini, saya lupa tadi ngetik di sini. Ini saya adopsi dari buku Change-nya Renal Kasali, Profesor Renal Kasali. Jadi untuk berubah itu ada 5 kata beliau. Nah, mari kita cek
Bagaimana kalau perusahaan itu nggak punya visi? Ya, maka akan confusion. Ya, perusahaan itu akan kebingungan. Lalu skillnya ada, insentifnya ada, resource-nya ada, action plan-nya ada. Perusahaan akan kebingungan. Lalu visinya ada, action plan-nya ada, resource-nya ada, insentifnya ada, tapi kemudian nggak punya skill, orang-orangnya nggak punya skill, maka anxiety. Perusahaan itu berada dalam kecemasan. Lalu visinya ada, skillnya ada, resource-nya ada, action plan-nya ada, tapi nggak punya insentif. Apa yang terjadi? Resisten. Jadi kalau nggak diberikan insentif tim kita, maka akan resisten. Gitu. Akan ada penolakan-penolakan dari tim kita. Dia kadang-kadang diam, tapi nggak mau melakukan pekerjaannya. Ya, dia nggak mau diajak untuk lari gitu ya. Resisten. Lalu bagaimana kalau visinya ada, skillnya ada, insentifnya ada, action plan-nya ada, tapi nggak punya resource? Ya, maka perusahaan itu frustration. Frustasi. Ya, karena sumber dayanya nggak ada, yang menggerakkannya nggak ada. Gitu. Perusahaan akan frustasi. Lalu kalau visinya ada, skillnya ada, insentifnya ada, resource-nya ada, tapi nggak punya action plan, maka perusahaan itu akan fail, gagal. Benjamin Franklin bilang bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, maka kamu merencanakan kegagalan. Gitu. Atau Maurice Chang juga pernah bilang bahwa without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless. Jadi tanpa strategi, eksekusi itu nggak jelas arahnya mau kemana. Strategi itu action plan, rencana tindakan. Lalu tanpa eksekusi, ya strategi itu nggak ada gunanya. Gitu. Nah, jadi untuk melakukan perubahan kita butuh lima-limanya. Kita butuh visi, kita butuh keterampilan, timnya tentunya ya. Lalu butuh insentif untuk mendorong mereka, lalu kemudian butuh resource, lalu kemudian butuh action plan. Oke. Berikutnya adalah yang keempat, developing others. Nah, bagaimana kita mengembangkan orang-orang yang ada di perusahaan kita? Nah, jadi dalilnya adalah kembangkan timmu, kembangkan orang-orang yang ada di perusahaanmu, dan lalu biarkan mereka mengembangkan bisnismu. Jadi kita perlu mengembangkan orang lain. Gitu. Nah, agar bisa mengembangkan orang lain, tentu ya kita butuh mentraining mereka. Kita kirimkan dia ke guru-guru, kita latih dia dan segala macam. Tapi apakah cukup dengan itu? Ya, itu salah satunya, tapi nggak cukup. Maka kita perlu untuk memastikan ya inputnya benar dulu. Gitu. Jadi orang yang mau kita develop ini dia mau. Karena rumusnya itu ada dua, mau dan mampu. Mungkin orang mampu, bisa mampu, tapi kalau nggak mau kita akan kerepotan. Nah, maka kita lihat inputnya dulu. Ada namanya IPO model. IPO model adalah I-nya adalah input, lalu P-nya proses, lalu output. Nah, maka tim kita perlu mendapatkan tim yang inputnya bagus. Ya. Banyak orang yang salah mengartikan definisi dari
input, proses, dan output dihubungkan dengan produktivitas. Mereka bilang, kebanyakan ya, nggak semua tentunya, produktivitas itu adalah bagaimana menghasilkan produk, barang, atau jasa, atau apapun sebanyak-banyaknya. Bukan itu produktivitas, menurut Michael Porter. Michael Porter bilang bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan barang, memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian yang punya nilai, yang ada value-nya. Jadi kata kuncinya ada pada value. Nah, maka ketika dia nggak ada value, maka itu nggak bisa disebut produktif. Maka itu bukan produktivitas. Contohnya begini. Di toko saya misalnya satu outlet itu butuh 20 orang. Ketika tim human capital itu bisa menghadirkan orang 20 orang, bukan berarti belum tentu si human capital manajernya itu sudah produktif dalam bekerja. Belum tentu. Kata Michael Porter, yang 20 orang itu, atau jangan-jangan bukan 20 orang kebutuhannya. Mungkin kebutuhannya hanya 18 orang atau 16 orang. Nah, Michael Porter menekankan pada value-nya, pada nilainya. Berarti yang 20 orang atau yang 16 orang tadi, itu yang betul-betul punya value, yang punya nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai? Ya, berarti kalau misalnya butuh kasir gitu ya. Nah, maka kasir itu berarti kasir yang betul-betul sesuai dengan requirement-nya. Kasir yang dia good looking, ada semua ya. dia punya keterampilan, dia bisa mengoperasikan komputer dan segala macam. Sesuai dengan requirement-nya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar dapat orang, tapi orang yang ada value-nya. Lalu ketika misalnya meng-hire seorang store manager misalnya, apakah ketika dapat store manajernya bisa dikatakan produktif human capital manajernya? Belum tentu. Pertanyaannya adalah, kata Michael Porter, apakah store manajernya punya value atau enggak? Nah, itu bicara input. Jadi input yang ujungnya adalah value. Nah, lalu kemudian kita ke tengah, diproses juga dengan cara yang tepat sehingga menghasilkan value. Berarti ketika inputnya sudah bagus, lalu disiapkan mekanisme untuk dia di training, ya dia di training apa, kapan di training, ya mungkin bisa dilakukan training class, on the job training, social learning dan segala macam. Jadi prosesnya juga proses yang punya value, lalu akan menghasilkan output yang punya value juga. Nah, jadi kata kuncinya adalah value. Nah, value itu ketika dia pas, ketika dia memberikan nilai dari input proses outputnya, maka akan bisa meleverage bisnis tersebut, akan meleverage organisasinya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya contohin bahwa 20 orang tadi atau 16 orang tim tadi yang punya value, maka dia akan mudah untuk kita nakodai. Dia akan mudah untuk mencapai target-target omset. Dia akan melayani pelanggan dengan baik. Maka ketika dia memberikan pelayanan terbaik kepada customer, maka dia akan meleverage bisnis kita. Itu dari sisi customer. Nah, dari sisi value creator, ya, jadi dari sisi pembuat value itu berarti kan kalau dalam konteks yang tadi berarti adalah human capital manajernya. Nah, maka ketika dia bisa memberikan value tadi,
maka dia relevan di organisasi itu, dia relevan di bisnis itu, dan bisnisnya pun relevan untuk customernya, gitu. Nah, jadi kata kuncinya ada pada value. Jadi bukan hanya sekedar kita input, proses, dan output, tapi lebih ditekankan kepada value. Oke, berikutnya adalah yang kelima, skill yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah empowering team. Bagaimana agar tim kita bisa kita dorong untuk dia bisa lebih hebat dari waktu ke waktu. Teman-teman, tim itu ada kepanjangannya juga ya. Tim itu adalah T-nya adalah together, E-nya adalah everyone, A-nya adalah achieve, M-nya adalah miracle. Jadi tim berarti setiap orang jika bersama-sama itu akan tercapai tujuannya. Tujuan yang miracle itu akan tercapai. Nah, itu poinnya. Kan omset itu, target itu miracle. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi proses-prosesnya bisa kita kendalikan kan. Nah, maka ketika bersama-sama untuk mencapai yang miracle itu pasti akan bisa achieve. Insya Allah bisa achieve gitu ya. Nah, maka agar supaya kita bisa mengempowering tim, maka kita juga perlu tahu bagaimana situasi tim kita di lapangan. Nah, banyak pemimpin yang tidak melihat situasi di lapangan. Saya juga sama seperti itu. Jadi tadi saya juga sampaikan atau saya juga tulis di di copywriting itu, bahwa yang saya sampaikan ini adalah bukan hanya sekedar tentang teorinya, tapi ini adalah hasil dari experience-nya saya, pengalaman di lapangan. Nah, dulu saya juga mendorong, pokoknya kita harus berkembang, pokoknya kita harus bergerak maju, pokoknya kita harus cepat gitu ya. Tapi kita nggak mengetahui gimana kondisi tim kita di lapangan. Nah, maka perlu tahu. Nah, ada namanya situational leadership dari Hersey and Blanchard. Ya, Hersey and Blanchard membagi menjadi 4 kuadran juga. Jadi ada supportive behavior dan directive behavior. Nah, posisi S1 itu ada pada posisi directing. Apa tuh directing? Jadi kalau tim kita belum mampu, dia belum mau, gitu ya. Maka kata Hersey and Blanchard, dia perlu di-directing, diarahkan. Directing itu gini, jadi job deskmu ini, kamu lakukan ini, ya. Kamu laporan jam segini, tiap pulang kamu harus laporan, gitu. Jadi di-directing, ya, diberikan arahan, gitu ya. Jadi S1 itu high directive and low supportive behavior. Jadi suportifnya rendah dulu. Jadi belum disupport dia, tapi di directive dulu. Itu posisi nomor 1, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah S2 itu coaching. Jadi banyak orang yang salah kaprah, terutama juga saya dulu seperti itu. Ya, kita coaching tim kita, padahal tim kita belum ngerti apa-apa, lalu kita coaching. Ya, dia akan pelongo-pelongo ngejawab. Jadi coaching itu adalah memberikan pertanyaan berkualitas kepada coach kita atau kepada tim kita. Nah, maka dalam konteks coaching itu ada istilah the quality of the question determine the quality of the answer. Jadi kualitas dari pertanyaanmu itu akan menentukan kualitas dari jawabannya. Jawaban yang kamu dapatkan. Nah, maka artinya apa? Kapan orang di coaching? Berarti ketika dia sudah ada data di kepalanya, dia sudah diberikan keterampilan, dia sudah diberikan knowledge, dia sudah mengerti, baru nanti itu bisa dipanggil. Karena coaching itu tidak boleh coachnya memberitahukan, jawabannya harus muncul dari dalam orang tersebut. Gitu ya, itu coaching.
Jadi memberikan pertanyaan berkualitas. Nah, ketika di posisi ini pastikan tim kita itu dia sudah punya knowledge-nya, sudah punya skill-nya, baru di coaching. Gitu. Lalu berikutnya adalah supporting. Di S3 supporting. Supporting itu kira-kira seperti inilah mudahnya. Jadi kalau misalnya kita punya target nih, target bulan November adalah 5 miliar misalnya. Kita panggil Denny, targetmu bulan ini 5 miliar. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang perlu saya support? Apa yang perlu saya bantu untukmu? Ya, jadi high supportive tapi sudah low directive. Jadi tidak perlu banyak diarahin lagi. Nah, karena orang-orang yang di posisi ini kalau diarahin terus, dia akan muak tuh dengan pemimpinnya. Ini kadang-kadang ini juga pengalaman di saya. Misalnya kita meng-hire seseorang dari luar gitu ya. Profesional dari luar, lalu kemudian dia dibayar mahal sebagai seorang manajer atau GM atau apapun lah itu. Nah, karena dia dibayar mahal, lalu kemudian udah pokoknya begini, nggak bisa, karena posisinya sudah beda. Karena dia sudah mengerti, dia sudah paham apa yang dia lakukan. Nah, maka di posisi ini dia low directive behavior. Dia tidak boleh didorong-dorong terus, diperintah-perintah terus. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan S4? Nah, kalau S4 itu delegating. Delegating berarti low supportive and low directive behavior. Nah, artinya apa? Artinya contohnya gampangnya gini deh. Pokoknya target kita bulan ini adalah 5 miliar. Udah, silakan kamu apa yang akan kamu kerjakan, silakan udah sakarepmu. Nah, itu. Tapi pastikan dia di posisi delegating. Gitu. Karena kalau dia belum mampu, jangan gitu ya. Nah, itu situational leadership dari Hersey and Blanchard. Nah, jadi kita juga perlu memahami tim kita agar kita bisa mengempowering dia. Nah, lalu bagaimana caranya? Berarti gimana caranya seorang pemimpin punya skill, punya keterampilan untuk mendorong dia untuk naik. Kalau dia posisi directing, dorong untuk ke atas. Ya, lalu ke S2, lalu kemudian dorong menjadi S3, lalu S4 tentunya. Nah, agar kita lebih mudah untuk mengempowering tim kita. Oke, kita baru yang ke-5 ya. Masih ada satu lagi, Bapak Ibu. Aduh, nge-lag. Nah, keterampilan yang ke-6 adalah yang dimiliki oleh seorang leader. Seorang leader itu perlu removing obstacle. Dia perlu untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang ada. Sorry, ini nge-lag. Oke. Nah, bagaimana caranya agar pemimpin itu menghilangkan rintangan-rintangan yang ada? Ya, tentu pemimpin perlu untuk juga memperhatikan. Jadi biasanya kita berikan ketika misalnya kita melakukan meeting gitu ya, meeting untuk target bulanan. Biasanya di tim kita itu banyak sekali yang ketika kita bilang ini itu segala macam, kita tanya apakah sudah paham? Sudah, Pak. Tapi ketika di lapangan, dia banyak kendala. Dia banyak rintangan yang dihadapi oleh dia. Dan celakanya lagi, tim kita itu tidak mau untuk ngomong. Ketika dia ada masalah, dia diam di situ. Nah, maka tugas kita adalah mengidentifikasi itu. Tugas seorang leader, tugas seorang pemimpin adalah mencari tahu di mana ada rintangan, apa rintangan yang dihadapi. Tugas kita adalah meremove obstacle itu. Michael Lombardo dan Robert A. Changer itu bilang bahwa ada 70-20-10 model
dalam proses pembelajaran. Nah, dalam belajar ini bisa juga dipakai dalam konteks tadi ya, kita meeting tentunya. Ada 10% yang formal. Jadi ketika kita training gitu ya. Nah, maka training itu hanya 10% impact-nya terhadap perubahan. Mungkin hari ini, malam ini, itu hanya 10% impact-nya terhadap perubahan kita. Dalam konteks yang saya contohkan tadi juga sama. Misalnya kita dalam melakukan meeting, agendakan, membuat target gitu ya. Iya, dia bilang iya, iya gitu ya. Tapi dia belum paham gimana cara mengimplementasikannya. Nah, maka kata Michael Lombardo, itu nggak cukup hanya 10% yang formal itu. Nggak cukup dengan hanya dikasih training, dikasih simulasi dan segala macam, nggak cukup. Nah, butuh 70 yang lainnya. Apa itu 70? Bagaimana agar supaya program-program yang tadi, materi-materi yang tadi, ilmu-ilmu yang tadi itu bisa terimplementasi di lapangan. Ya, menjadi on the job training. Jadi kita pandu dia di lapangan. Kita pandu, kita arahkan, kita pantau gitu ya. Itu yang 70% on the job training. Nah, sama. Saya juga sering kadang-kadang saya ngasih morning briefing gitu ya. Lalu ketika saya tanya, timnya udah paham belum? Udah Pak gitu ya. Tapi ternyata setelah saya tanya lebih dalam, apa yang akan dilakukan, dia bingung gitu ya. Nah, maka saya bawa ke lapangan, ayo kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, biasanya tim kita itu akan bilang, oh gitu ya Pak. Nah, ternyata dia nggak paham gitu ya. Dia belum memahami secara keseluruhan apa yang dimaksud. Nah, lalu nggak cukup hanya dengan 10-70, kata Michael Lombardo, ada 20 lagi. 20%-nya adalah social learning. Ya, kita bisa coaching dia, kita berikan feedback, ya, sharing dan segala macam. Nah, maka 10-70-20 dari Michael Lombardo ini akan apa namanya, membuat tim kita itu bisa untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Artinya kita sebagai seorang pemimpin tentu perlu untuk menghilangkan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh tim kita. Itu tugas kita tentunya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah belajar, malam ini kita sudah belajar 6 keterampilan dari yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin atau seorang leader. Leader tadi kita singkat dengan L-nya adalah listening, ya. E-nya adalah empathy, lalu kemudian A-nya adalah action. Action kita butuh visi, kita butuh skill, kita butuh apa namanya, butuh insentif, butuh resource dan action plan agar organisasi itu bisa berubah. Ya. Lalu kemudian yang D-nya adalah kita perlu mendeveloping orang lain, mengembangkan orang lain. Lalu kemudian kita perlu empowering tim kita. Lalu kemudian kita perlu remove obstacle, menghilangkan rintangan-rintangan yang dihadapi oleh tim kita. Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan malam hari ini itu tidak akan ada gunanya. Yang saya sampaikan pada malam hari ini selama 1 jam lebih kurang itu tidak penting sampai Bapak Ibu nanti mengimplementasikan di rumah. Ya. Karena hasil dari ilmu itu bukan pengetahuan, tapi hasil dari ilmu itu adalah tindakan. Dan Bapak Ibu semuanya, ya, kemajuan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa perubahan. Dan orang-orang yang tidak merubah pikirannya, maka tidak akan bisa merubah apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Ya, sama-sama Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hendra atas pemaparan yang sangat informatif dan inspiratif ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan mengirim pertanyaannya melalui kolom chat yang sudah disediakan ya. Boleh diketik-ketik kolom chat atau misalnya mau langsung raise hand, boleh ya, silahkan. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya untuk dijawab oleh Kak Hendra. Baik, silakan ada yang mulai tanya. Oke, silakan diisi link absennya juga ya. Absen udah ada revisi link absen, silahkan diulang. Karena ini ada kurang lebih tadi 90 peserta ya yang hadir. Boleh diisi link absennya. Sambil dipersiapkan pertanyaannya boleh ya. Nah, ini udah ada satu pertanyaan dari Kak Yuda nih, Bang Hendra. Bagaimana kita menghadapi pola kerja dari Gen Z nih? Pertanyaan pertama nih dari Kak Yuda. Silahkan, Kak Hendra. Iya, langsung dijawab atau gimana nih, Bu Holi? Boleh Langsung langsung jawab ya? dijawab. Nah, dan mungkin biar semangat nih Kak Hendra udah mempersiapkan door prize belum nih hadiah untuk para penanya nih. Hadiahnya Ya, apa ya? ya bolehlah sambil ini dipersiapkan ya Kak Hendra. Ya, hadiahnya jawaban ya. Oke, siap, silahkan. Oke, bagaimana menghadapi Gen Z? Gen Z ini di media sosial akhir-akhir ini gencar ya, apa namanya, berita-berita tentang Gen Z. Jadi perusahaan-perusahaan itu rame-rame memecat Gen Z ya. Jadi ada 10 apa namanya hal yang menjadi alasan untuk perusahaan itu memecat Gen Z gitu ya. Jadi tidak bertanggung jawab dan segala macam gitu ya. Ya, saya pikir gini, eh gimana ya jawabnya saya ini ya. Ya, saya pikir saya juga berdiskusi dengan banyak orang. Saya berdiskusi juga dengan guru-guru saya. Jadi Gen Z itu sebenarnya kalau kita lihat ya, dia cuek dan segala macam. Ini bukan karena faktor gen ya, mau gen apapun. Tapi kemudian kalau saya lihat ini terkait dengan pendidikan ya, pendidikan dari lingkungannya. Saya tidak menyebut, tentu gini, orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi lingkungan itu sangat menjadi faktor penentu dari attitude dari Gen Z itu sendiri. Gitu. Jadi kalau di perusahaan saya sekarang, saya nggak peduli mau Gen Z, mau gen apa, nggak peduli. Ya, artinya apa? Di perusahaan ini, di perusahaan saya, kita sudah punya corporate culture-nya. Kita sudah punya values-nya. Kita sudah punya nilai-nilai yang ada di perusahaan ini. Kalau kemudian mereka tidak mau untuk mengikuti nilai-nilai yang ada di perusahaan ini, silakan keluar dari perusahaan ini. Gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Perusahaan butuh orang, ya, tapi perusahaan nggak butuh orang-orang yang nggak punya attitude, gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi bicara Gen Z ya, saya pikir bukan karena Gen Z-nya. Banyak kok Gen Z yang bagus. Banyak kok Gen Z yang produktif, banyak. Jadi bukan masalah Gen Z-nya kalau menurut saya. Ya, menurut saya adalah terkait dengan personnya, terkait dengan orangnya tersebut. Gitu. Ya, jadi mau Gen Z, mau Gen apapun, ya intinya nggak ada masalah. Dan ketika dia masuk ke perusahaan ini, siapkan corporate culture-nya, siapkan values-nya, lalu kemudian di training di awal, diinduksi bahwa perusahaan kita begini-begini, dibuatkan aturannya, dan dia harus ikut aturan-aturan yang ada di perusahaan kita. Itu mungkin poinnya Mbak Holly. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Hendra. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk Kak Yuda ya. Selanjutnya dari Kak Anis.
Tanya Pak, bagaimana menghadapi tim yang jarak jauh lokasinya dengan kita? Misal kita tugaskan ke daerah lain terkait 6 kepemimpinan tersebut yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Iya, jadi kalau misalnya gimana memastikan tim kita yang berada dalam jarak jauh ya, ya saya pikir sekarang ini kita punya banyak media ya. Kalau misalnya kita tidak bisa memastikan secara eh, apa namanya secara langsung dan apa namanya sesering apa namanya kita nggak bisa sering untuk melihat mereka, kita bisa menggunakan media-media, tapi data itu selalu berbicara kok. Jadi kita minta laporannya, ya laporannya seperti apa, lalu kita lihat hasilnya, dan sekali-sekali tentu kita juga perlu untuk observe the situation. Kita perlu observasi di lapangan, seperti apa yang terjadi. Ya, kalau dalam istilah Kaizen, ya perlu gemba juga ke lapangan. Ya mungkin kalau jauh ya nggak bisa sering, tapi kita perlu agendakan. Mungkin bukan kita, tapi mungkin ada orang-orang yang kita tunjuk untuk apa namanya mensupervisi pekerjaan-pekerjaan itu sehingga lebih bisa untuk dikendalikan dan termonitor. Lalu juga kemudian laporan-laporannya tentu meskipun kita nggak bersentuhan langsung dengan dia, nggak berhubungan langsung, nggak ketemu langsung, tapi kemudian laporan-laporan itu penting, kita analisis, lalu kemudian ya pastinya apa yang ada di laporan itu semuanya bicara kok. Gitu. Ya, kami juga punya cabang di daerah yang cukup jauh gitu ya dari Bontang, dan kita juga bisa monitor itu terus. Kita bisa ya, sekarang sudah dimudahkan dengan kita punya sistem ya, kita bisa memonitor lewat situ apa yang terjadi, kendala-kendalanya kita bisa tahu kok. Itu mungkin Mbak Baik, Auli. terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak Anis. Selanjutnya dari Kak Riani, bagaimana menyikapi leader yang otoriter? Silahkan, Kak Hendra. Iya, begini. Sebenarnya setiap pemimpin itu punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan nggak bisa kita samakan dengan pemimpin yang lainnya gitu ya. Justru kalau misalnya saya juga dulu belajar gitu ya, saya belajar lalu kemudian saya meniru orang, tapi akhirnya ketika saya tiru, saya jadi nggak otentik. Itu bukan saya gitu ya. Nah, pemimpin itu saya lupa kata Steve Jobs atau Bill Gates ya, saya lupa. Steve Jobs kalau nggak salah. Jadi seorang pemimpin itu nggak akan bisa menyenangkan semua orang, nggak akan bisa. Ya kalau kamu mau menyenangkan semua orang, kamu jual es krim aja kata Bill Gates, kata Steve Jobs. Gitu. Jadi pemimpin itu punya style, punya gayanya masing-masing. Nah, lalu tadi pertanyaannya menghadapi pemimpin yang otoriter ya. Nah, saya tidak bisa apa namanya bicara lebih banyak tentunya karena kadang-kadang begini di lapangan itu dia merasa pemimpinnya otoriter padahal bukan. Ya, kita perlu melihat case-nya dulu itu seperti apa gitu ya. Otoriter yang seperti apa pemimpinnya. Nah, tentu saya nggak bisa memberikan jawabannya karena saya perlu tahu dulu otoriter otoriter seperti apa yang dimaksud. Seperti itu. Baik, semoga menjawab ya dari Kak Riani. Ini masih banyak nih di kolom chat ya, masih ada waktu sih Kak Hendra sampai jam 21 ya. Selanjutnya dari Kak Nai, dari Bontang nih Kak Nai, masih tetangga mungkin ya ini. Izin bertanya bagaimana meningkatkan kualitas karyawan ketika kualitas SDM yang tersedia di lapangan masih kurang. Kualitas ini yang ditanyakannya. Makasih Bu Nay. Jadi memang benar ya, apalagi di Bontang, Bu Nay ini adalah tetangga saya.
Ya, beliau juga punya perusahaan yang bergerak di bidang catering dan mensuplai ke perusahaan-perusahaan besar juga di Bontang, tambang dan segala macam. Ya, jadi memang tantangan kita di Bontang itu luar biasa. Kemarin saya juga sudah sharing di TDA bahwa kita ini ada 180.000 penduduk Bontang dan kemudian Bontang itu hanya 3 kecamatan, lalu kemudian dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Kita punya PT Badak. PT Badak itu ada banyak lagi anak perusahaannya di bawah. Ada Pupuk Kaltim, juga ada banyak anak perusahaannya di bawah. Lalu kemudian ada tambang, ada pemerintahan tentunya, ada bank, ada dan segala macam gitu ya. Jadi kalau kita ya Bunai, mungkin saya juga itu dapat level di level-level paling bawah gitu. Nah, saya sudah berusaha untuk mencari cara dari dulu. Saya berusaha keras untuk mencari solusi itu. Saya pernah mendatangkan profesional dari Jakarta, dari mana-mana gitu ya. Tapi nggak bertahan lama juga. Karena apa? Karena values-nya beda. Kadang-kadang profesional itu ketika dia bekerja di sebuah perusahaan, dia punya karyawan yang sudah ribuan gitu ya. Lalu kemudian masuk ke perusahaan kita, dia pikir sama dengan perusahaan yang sebelumnya. Perusahaan sebelumnya itu kan sistemnya sudah bagus, semuanya sudah jalan gitu ya. Dia samain dengan perusahaan kita. Di perusahaan kita ini kita baru membangun. Sistemnya baru mau dibangun, timnya baru dibangun gitu ya. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu cenderung juga menyepelekan seolah-olah dia yang paling hebat gitu ya. Ya, padahal tentunya kita juga belajar ke sana kemari gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hire gitu ya, fresh graduate, ya kita ajarin misalnya setahun, 2 tahun, udah di tahun ketiga dia resign gitu. Jadi tantangannya luar biasa. Nah, kami juga di Hendramat sebenarnya kami mau buka 5 cabang untuk tahun ini. Kita sudah survei lokasinya, kita sudah siapkan semuanya. Ya, tapi kemudian tim kita yang belum mampu untuk mengelola itu. Nah, maka saya mengambil sebuah keputusan bahwa dalam waktu dekat kita akan pindahkan head office-nya ke Samarinda. Ya, jadi kita akan pindahkan ke Samarinda supaya lebih di kota besar tentu peluang untuk mendapatkan orang yang lebih baik itu akan terbuka lebar tentu di sana. Ya, mungkin nanti di sana akan ada masalah lagi ya, tapi kita nggak tahu gitu ya. Ya, intinya kita perlu coba jalan. Jalan apapun akan kita coba gitu ya. Nah, intinya bagaimana kita tadi sebagai seorang pemimpin, bagaimana sesuatu itu bisa berubah. Ya, karena kalau pemimpin itu tidak mampu untuk melakukan perubahan, maka kepemimpinannya patut dipertanyakan. Ya, itu mungkin Mbak Holi. Ya, terima kasih Bu Nay ya dari Bontang. Selanjutnya dari Kak Alinda, bagaimana cara menghadapi konflik di dalam tim? Cara menghadapi konflik di dalam tim. Ya, kalau masih ada waktu mungkin ini aja kali Bu Holi, kalau bisa apa langsung open open mic aja. Oh ya, ini dari siapa nih yang mau open mic? Silahkan, ada yang mau open mic untuk bertanya. Karena kalau dari kolom chat ini banyak sekali ya ini yang bertanya ini. Adakah yang bersedia? Silahkan. Dari misalnya Bu Asrah nih yang belum saya bacakan pertanyaannya, Bu Arifah nih, silahkan. Langsung open mic untuk bertanya kepada Kak Hendra. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Eh, karena di era sekarang gadget sudah mulai bekerja ya. Bagaimana cara menangani gadget ketika dalam pekerjaan gitu. Kadang kan kalau gadget tuh ditekan sedikit mereka langsung down gitu.
Nah, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, silakan Kak Iya, Hendra. makasih Mas Ardiansa. Tadi saya sudah jawab tadi ya terkait dengan Gen Z ya. Ya, jadi memang begitu memang gitu ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini bukan tentang Gen Z-nya, ini tentang personalnya gitu ya. Karena saya juga apa apa namanya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di luar Bontang gitu ya. Ya, banyak juga Gen Z yang dia produktif. Banyak juga Gen Z yang attitude-nya bagus gitu ya. Jadi bukan karena Gen Z-nya sebenarnya. Jadi memang karena ya personalnya gitu ya. Jadi kalau buat saya sekarang mau Gen Z mau Gen apapun ya saya nggak peduli dengan itu. Ya intinya seperti ini ketika dia masuk ke perusahaan ya dia ya harus patuh dan taat terhadap aturan yang ada di perusahaan tersebut. Ya kalau dia nggak bisa silakan cari perusahaan yang lain yang cocok untuk dia gitu. Itu mungkin Mas Ardiansyah. Baik, baik Pak, terima kasih. Baik, semoga menjawab ya Kak Ardiansah. Baik, selanjutnya ada Pak Sukarma mungkin dari Bekasi mau bertanya. Anak-anak ini. Halo. Halo, Ustadz Sukarma. Silakan Ustadz. Iya, gini, Dahen, izin bertanya ya. Kalau misalnya kita baru memulai usaha kecil, kita belum sanggup untuk membayar dengan gaji yang layak, gitu. Seninya bagaimana supaya dia tetap loyal sama kita dan mudah diarahkan, gitu. Apalagi kadang-kadang ada karyawan yang dia merasa punya pengalaman lebih di luar sehingga malah sulit diarahkan gitu sesuai dengan keinginan kita. Gimana itu solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya juga sudah bahas ya di apa namanya di The Zone tadi bahwa ya kita tentu menyesuaikan dengan kondisi bisnis kita. Nah, kalau kita baru mulai gitu ya, tentu kita nggak bisa menggaji orang eh, dengan gaji yang tinggi, dengan gaji yang mahal tentunya. Tapi kemudian kita bisa menyampaikan mimpi ke dia, gitu ya. Ya, dia perlu diberikan meaning. Tadi kalau di The Zone, meaningnya tinggi, high meaning gitu ya. Lalu tugas kita berikutnya adalah bagaimana mendorong dia untuk mencapai puncak performanya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang misalnya kalau memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kunci ya, misalnya dia menjadi kunci untuk agar supaya bisnis, sorry, dia sebagai kunci bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh dengan cepat gitu ya. Biasanya orang bagi ya mungkin dia juga uh, menjadi co-founder atau biasanya diberikan saham. Tapi kalau saham saya tidak menyarankan ya. Nanti dulu jangan buru-buru untuk memberikan kepemilikan kepada orang yang belum lama kita kenal gitu ya. Ya, ya mungkin dengan cara memberikan mimpi ke dia. Ya, ya hari ini kita boleh masih kecil gitu ya. Mungkin seperti yang saya contohkan tadi, ya dulu Bill Gates juga ketika membangun bisnisnya di garasi rumah dia juga kecil dulu gitu ya. Nah, disampaikan mimpi-mimpi tapi tentu ditepati gitu ya. Bukan hanya kita menjanjikan sesuatu yang tidak akan kita penuhi, tapi kita menjanjikan sesuatu yang memang kalau ini besar, ayo kita bersama-sama bangun ini gitu ya. Kita hari ini boleh kecil gitu ya, tapi kita akan besar nanti. Dan kalau besar, maka hasilnya kamu akan nikmatin gitu. Nah gitu. Mungkin gitu Ustadz. Sementara Ustadz. Baik, mungkin menjawab ya dari pertanyaan dari Pak Supatma. Baik, mungkin karena waktu juga, silahkan kepada Kak Hendra untuk menyampaikan closing statement-nya. Silahkan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Saya juga berterima kasih kepada terutama Babe Jamil ya, Academy Trainer, teman-teman Speak to Change Batch 7 yang sudah memfasilitasi acara ini, dan tentunya teman-teman yang ada di ruangan ini tanpa saya sebutkan satu persatu namanya. Dan hari ini tentu tadi kita sudah belajar tentang ini, tadi ada yang bertanya barusan ya, leader ya. Leader L-nya itu listening ya, listening, E-nya adalah empathy, lalu A-nya adalah action, D-nya adalah developing others, lalu kemudian E-nya adalah empowering team, dan R-nya adalah removing obstacle gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ya nggak ada gunanya ilmu pada malam hari ini kalau ilmu itu tidak diimplementasikan. Ya, saya menutup dengan salah satu quotes dari Jack Ma. Ya, kita ini tidak pernah kekurangan uang, tapi kita hanya kekurangan orang-orang yang punya impian dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Kak Hendra atas Terima kasih Pak waktunya Terima ya. kasih Bu Uli. Ya, terima kasih. Ya maaf ya sama teman-teman yang hadir di Zoom nih. Belum bisa semuanya saya bacakan satu persatu pertanyaannya. Ini banyak sekali ya pertanyaannya karena waktu juga yang memisahkan kita. Boleh diisi link absensinya ya karena banyak juga yang hadir untuk evaluasi juga. Silakan, dan untuk mendapatkan sertifikatnya juga ya. Dan minggu depan harus selalu hadir ya di acara Speak to Share and Spread Kindness dengan tema yang berbeda dan masih tentang keterampilan. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang hadir pada malam kali ini. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri acara hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun karena tadi diawali dengan pantun. Kita tutup dengan pantun sedikit ya. Mencari ilmu hingga jauh ke negeri. Menggali manfaat dengan semangat penuh. Kepemimpinan strategis bahwa bisnis lebih berarti. Terima kasih, semoga kita bertemu di lain hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi